Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lanjutkan pembahasannya siklus akuntansi perusahaan dagang. Kali ini Bapak akan menjelaskan laporan keuangan yang diawali dari laporan rugi laba. Ya, laporan rugi laba. Oke. Ini Bapak perbesar ya, biar kelihatan. Baik, laporan rugi laba ini laporan yang dibuat untuk mengetahui keuntungan dari aktivitas pembelian dan penjualan barang dagangan. Ya, maka dalam laporan rugi laba ini diawali dengan menghitung penjualannya terlebih dahulu. Ya, untuk menghitung penjualan kita harus memastikan penjualan bersihnya berapa. Ya, ini penjualannya, ini diperoleh dari neraca saldo ya, di neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, di neraca lajur ini kan ada neraca saldo yang sudah disesuaikan ini ya. Nah, datanya dari sini, penjualannya dia diperoleh dari sini. Ya, nah ini. Nanti silakan dicek di soalnya masing-masing. Kemudian penjualan ini masih kotor, ya. Supaya bersih maka di situ ada potongan penjualan berapa, retur penjualannya berapa, ini dijumlahkan, ya. Dijumlahkan, jumlahnya taruh di sini nih. Nah, kemudian penjualan kotor tadi dikurangi dengan penjumlahan yang ini, yang dua ini tadi ya, hasilnya mengurangi penjualannya. Hasil pengurangannya kita taruh di sini. Ini yang namanya penjualan bersih. Nah, ini namanya penjualan bersih. Berikutnya, setelah kita tahu penjualan bersih, kita harus menghitung harga pokok penjualan. Kalau bahasa mudahnya itu, barang yang kita jual itu modalnya berapa sih? Nah, gitu modalnya kalau bahasa awamnya. Tapi yang benar adalah harga pokoknya berapa sih harga pokoknya. Nah, karena kalau kita nggak tahu harga pokoknya, maka kita nggak tahu berapa labanya. Nah, untuk menghitung harga pokok, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu persediaan barang dagangan di awal periode. Nah, di awal periode. Persediaan barang dagangan di awal periode itu berapa? Nah, ini nyarinya di mana nih? Nah, 13 juta itu dari mana gitu ya? Ini bisa dilihat di neraca saldo, bisa ya. Di sini ada persediaan barang dagangan ya, 13 juta. Ya, kita tahu bahwa persediaan barang dagangan ini di buku besar kan nggak ada perubahan. Artinya bahwa angka ini berasal dari neraca saldo di awal bulan Maret, sama ya. Nah, ini. Jadi cukup melihat dari sini juga boleh. Ya, ini awal. Nah, di awal bulan itu ada stok barang 13 juta. Kemudian selama bulan Maret dilakukan pembelian. Nah, ini ya. Ini juga melihatnya dari neraca saldo disesuaikan. Kemudian beban angkutnya berapa? Nah, beban angkut ini menambah nilai pembelian. Ya. Beban angkut ini menambah nilai pembelian, hasilnya taruh di sini. Ya. Kemudian dalam pembelian juga ada potongan dan retur. Nah, ini ya, ini potongannya retur. Ini dijumlahkan dan taruh di sini. Nah, ini akan mengurangi pembelian. Sehingga ini 86 ini yang merupakan dari pembelian ditambah beban angkut. Ya, kemudian dikurangi dengan potongannya tadi. Hasilnya taruh di sini nih, lurus dengan persediaan awal tadi. Ya, nah ini ya, lurus dengan sini. Ya, nah ini ya, lurus. Ya, nah kemudian dijumlahkan. Mengapa ini dijumlahkan? Jadi kalau dibuat logikanya begini. Di awal bulan Maret kita punya stok barang 13 juta. Selama bulan Maret kita melakukan pembelian bersih 80 juta. Ya, sehingga ini dijumlahkan. Penjumlahan ini disebut dengan
barang tersedia siap untuk dijual. Nah, barang tersedia siap untuk dijual. Ini angkanya. Kemudian ternyata di akhir Maret itu stok barang atau persediaan barang dagangan di akhir Maret itu masih 16.250.000. Ini bahasanya sisanya. Ya. Jadi di awal bulan kita punya 13 juta, selama bulan Maret kita beli 80 juta, sehingga jumlahnya ini. Di akhir Maret ternyata nggak habis barangnya. Masih ada sisa 16.250.000. Nah, ini dikurangi. Sehingga dengan mengurangi ini kita tahu berapa sih yang terjual. Nah, gitu ya. Berapa sih harga pokok yang terjual? Nah, harga pokok yang terjual itu ini ya, BTSUD dikurangi persediaan akhir, ya. Ini nilainya. Ya. Nah, ini adalah harga pokok barang yang terjual. Nah, harga pokok barang yang terjual atau disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, penjualan bersih tadi yang 107 ini, ya, 107 ini dikurangi dengan harga pokok penjualannya ini. Ya, hasilnya ini yang disebut dengan laba kotor. Nah, laba kotornya 30 sekian. Kenapa ini masih dinamakan laba kotor? Karena ini belum dikurangi dengan beban operasional. Nah, setelah laba kotornya ini kita hitung, selanjutnya kita ngitung beban operasional. Nah, beban operasional ini lihatnya di mana? Ya di neraca lajur. Semua beban ya. Semua beban, jangan sampai ada yang kelewatan. Kamu jumlahkan di sini nih. Ya, dijumlahkan dari beban gaji sampai beban-beban yang baru ya. Sampai beban baru ya, disusun yang rapi terus dijumlahkan. Hasil penjumlahnya ini akan mengurangi laba kotor. Jadi laba kotor dikurangi semua beban usaha, ini disebut dengan laba usaha atau laba bersih. Ya, laba usaha atau laba bersih, dan ini nilainya harus sama dengan yang ada di neraca lajur. Nah, ini ya, harus sama dengan yang ada di neraca lajur. Berikutnya adalah penyusunan laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal ini caranya sama dengan siklus perusahaan jasa ya. Jadi yang perlu kita catat terlebih dahulu di sini adalah modal pemilik ya. Modal pemilik ini di awal bulan ya. Di mana nyarinya ini? Lihat aja di neraca saldo ya. Di neraca saldo ini dilihat ya. Nah, ini ya. Ini nilainya. Nah, ya. Kemudian privenya kalau ada ya, privenya berapa? Ini lihat angkanya di mana? Juga ada di neraca saldo tipe ya, mana tipe. Ini ya. Ya. Oke. Nah, setelah kita susun seperti ini dikurangi ya, dikurangi. Terus letakkan agak bergeser ya untuk memudahkan dalam penghitungan. Nah, kemudian setelah diketahui ini modal bersih namanya ya, ini modal bersih. Modal bersih itu modal dikurangi prive. Modal bersih. Kemudian kita lihat perusahaannya laba apa rugi. Nah, dalam kasus soal ini perusahaannya mengalami laba. Lihatnya di mana? Lihatnya di laporan rugi laba yang sudah kita buat. Ini ya. Ini kita pindahkan di sini. Iya. Nah, karena ini perusahaan laba, maka modal bersih tadi akan ditambah dengan laba. Tapi beda cerita kalau perusahaannya itu rugi. Nah, kalau di sini perusahaannya rugi, maka modal bersih ini akan dikurangi dengan kerugiannya ya. Dikarenakan perusahaan ini laba, maka modal bersih ini ditambah dengan
laba, maka di sini tetap nama modalnya, nama akunnya tetap modal Ujianto, sama ya. Cuman bedanya kalau yang di atas ini adalah modal di awal bulan, kalau yang di bawah ini modal di akhir bulan. Jadi yang benar yang mana? Yang benar di akhir bulan Maret itu adalah yang modal akhir. Ya, itu bedanya. Jadi yang modal awal ini sudah nggak ada, sudah salah di akhir bulan. Di akhir bulan salah, di awal bulan benar. Di awal bulan modalnya Ujianto itu ini. Tapi setelah dia melakukan kegiatan usaha selama 1 bulan, mendapatkan laba, maka modal di akhir bulannya ini. Ya, itu ya. Ini disebut dengan modal akhir. Sehingga tujuan laporan perubahan modal itu adalah untuk mengetahui ada nggak sih perubahan modal karena melakukan kegiatan usaha. Perubahan itu bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang, tergantung dalam kegiatan usaha itu perusahaan mengalami laba atau keuntungan atau justru sebaliknya mengalami kerugian. Oke ya, ini laporan perubahan modal. Berikutnya adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca. Laporan neraca ini juga sama dengan perusahaan jasa caranya. Yang semester ganjil kemarin ya. Neraca adalah timbangan. Timbangan ini akan menimbang antara aktiva dan pasifa. Antara yang aktif dengan yang pasif. Nah, gitu ya. Yang aktif itu apa aja? Yang aktif itu adalah aktiva lancar atau harta lancar dan aktiva tetap. Ya, di mana ngelihat angka ini? Ngelihatnya di neraca lajur. Ya, kalau di neraca lajur, yang kelompok aktiva itu berkode 1 ya, sampai dengan 117. Ini akan masuk aktiva. Baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Untuk aktiva lancar itu 10 itu lancar, 11 itu tetap. Ya. Kita kembali. Jadi ini udah Bapak susun ya. Mulai dari kas, jangan kebalik-balik ininya ya. Jadi dari kas sampai ke bawah. Ikuti aja nomor akunnya. Nah, dijumlah, ini jumlah aktiva lancar. Kemudian aktiva tetap, perbedaannya bahwa nilai aktiva tetap dikurangi dulu dengan akumulasinya. Ya, akumulasinya lihatnya di neraca saldo yang disesuaikan. Ya, sama dengan peralatannya ya. Dikurangi namanya nilai buku semua kecuali tanah. Kalau tanah enggak dikurangi. Nah, setelah itu dijumlah dari atas ke bawah. Nah, ini jumlahnya taruh di sini. Ini namanya jumlah aktiva. Ya. Kemudian yang sisi pasifa, ya, ini diawali dari utang. Semua utang dimasukkan di sini. Kemudian jumlahnya taruh di sini ya, agak meleset ke sini. Ekuitas atau modal itu isinya adalah modal dan cadangan penghapusan piutang dagang. Kalau ada yang sudah menulis cadangan kerugian piutang, penghapusan piutang dagang, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Oke, jadi ini dijumlahkan, taruh di sini. Nah, dua-duanya ini kalian jumlah, taruh di bawah. Ya, jangan lupa ya, modal ini berasal dari laporan perubahan modalnya. Ini ya, ini angka ini berasal dari, nah, dari laporan perubahan modal. Angkanya diambil dari sini ya. Ini. Karena ini modal akhir, jadi yang dicantumkan di laporan neraca itu modalnya adalah modal akhir. Ya, modal akhir yang berasal dari laporan perubahan modal. Nah, gitu ya. Nah, ini dijumlahkan dan pastikan ini jumlahnya seimbang. Gitu ya. Nah, ini. Dengan selesainya laporan neraca ini, maka laporan keuangan perusahaan dagang yang terdiri dari laporan rugi laba, ya kan? Kemudian laporan perubahan modal
dan laporan neraca ini sudah selesai. Ya, silakan untuk dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, dan yang pasti pekerjaannya hasilnya benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.